Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Kurniawati. Saya adalah guru kelas 1 dari SD Negeri Wates 2, Kota Magelang. Sebagai agen perubahan, guru memiliki posisi strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setiap murid di kelas kita adalah individu yang unik, dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah. Dengan meyakini bahwa setiap anak adalah unik, maka sebagai guru kita harus membuka mata terhadap adanya keberagaman murid di kelas. Hal itulah yang menjadi tantangan seorang guru agar tidak terjadi kesenjangan belajar atau learning gap dan agar dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita perlu berpikir bagaimana caranya kita dapat menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan yang sama. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid yang beragam adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan TIK dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik pengalaman pembelajaran kelas 1 fase A mata pelajaran matematika materi penjumlahan pada murid kelas 1 SD Negeri Wates 2. Hal pertama yang saya lakukan adalah melaksanakan perencanaan pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, menyiapkan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Kemudian saya membuat administrasi pembelajaran dengan memanfaatkan PMM. Yang ketiga, saya menyiapkan media pembelajaran seperti video, bahan ajar, ular tangga penjumlahan, dan LKPD interaktif berbasis live worksheet. Pada kegiatan pendahuluan, diawali dengan murid mengisi roda emosi tentang perasaan yang sedang murid alami. Setelah mengetahui perasaan yang dirasakan murid, saya mengajak murid melakukan teknik stop agar murid dapat fresh kembali dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran saya dengan bahagia. Setelah melaksanakan doa dan ice breaking, saya mendorong murid untuk mengetahui tujuan pembelajaran dengan mengajak murid untuk bernyanyi. Pada kegiatan inti pembelajaran, saya menerapkan diferensiasi konten, di mana saya memberi kebebasan kepada murid untuk memilih salah satu dari 3 kegiatan pembelajaran yang saya sediakan, yaitu membaca buku tentang penjumlahan, melihat video tentang penjumlahan, dan mencari batu atau daun kering di halaman sekolah untuk mendorong dan menumbuh kembangkan pengetahuan mereka tentang penjumlahan.
Kemudian, saya melaksanakan diferensiasi proses, di mana saya membagi murid ke dalam 3 kelompok berdasarkan kesiapan belajar. Murid mengerjakan tugas kelompok yang sudah saya sediakan. Setiap kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain memberikan umpan balik, dan saya sebagai guru memberikan penguatan kepada setiap kelompok. Sebagai penguatan tentang penjumlahan, saya mengajak murid untuk bermain ular tangga penjumlahan. Saya meminta murid untuk berpasangan berkelompok 2 orang. Pada kesempatan ini, saya menggunakan metode tutor sebaya agar teman yang sudah paham dapat memberikan penjelasan kepada teman yang belum begitu memahami tentang penjumlahan. Berapa itu? Berapa tambah berapa Mbak Alfa? Berapa itu berapa tambah berapa? Udah dihitung? Udah kamu naik tuh, kan ada tangganya bisa naik. Berapa dihitung itu? 7 tambah 2 dihitung. Berapa? Ditulis di situ. Ya, lagi. Kemudian, sebagai salah satu bentuk evaluasi pembelajaran, saya meminta murid untuk mengerjakan asesmen formatif matematika dengan memberi kebebasan kepada murid untuk memilih salah satu dari 2 tugas yang saya sediakan, yaitu menyelesaikan soal cerita penjumlahan dengan menulis kalimat matematika dan menghitung hasilnya, atau menuangkan kalimat matematika dalam bentuk gambar dan menghitung hasilnya. Sebagai salah satu bentuk pemanfaatan TIK, saya memberikan LKPD interaktif berbasis live worksheet yang dapat dikerjakan oleh murid di rumah maupun di sekolah ataupun di mana saja, sehingga murid dapat belajar di mana saja dan kapan saja. LKPD Live Worksheet dapat diakses pada link berikut ini ya Bapak Ibu. Pada kegiatan penutup, saya mengajak murid untuk melakukan refleksi dengan melakukan tanya jawab. Selain itu, saya juga meminta murid untuk menuliskan pada lembar refleksi yang sudah saya sediakan. Kemudian pembelajaran saya tutup dengan doa dan salam. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa hasil dari refleksi tersebut saya gunakan sebagai evaluasi pembelajaran. Saya melakukan tindak lanjut pembelajaran dengan berpedoman pada hasil refleksi yang dilakukan bersama-sama oleh murid dan jurnal pembelajaran yang saya isi tentang catatan proses pembelajaran. Kemudian saya juga meminta umpan balik dari rekan sejawat dan kepala sekolah.
Semua itu saya lakukan agar saya dapat memperbaiki hal-hal yang masih kurang dalam pembelajaran dan mempertahankan hal-hal baik dalam pembelajaran tersebut. Sekian praktik baik yang saya laksanakan. Terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.